saya tutup share-nya ini. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof. Wisnu untuk penjelasan yang disampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, baik untuk Prof. Niar maupun Prof. Wisnu. Satu pertanyaan untuk Prof. Niar sudah dijawab begitu, tapi ada satu pertanyaan lain dari Bapak Mahatama terkait dengan meminta penjelasan lebih detail dari Ibu tentang apa yang dimaksud dengan klaster binaan dan klaster madya. Itu pertanyaan untuk Ibu Niar. Lalu untuk Prof. Wisnu ada beberapa, Prof, di chat sudah disampaikan juga. Saya bacakan secara ringkas dari Ibu Sri Rahayu, STT Abdiel ya. Mudah-mudahan saya nggak keliru ya. Beliau bertanya, ada lahan kosong yang tersedia, lalu kemudian itu mau dimanfaatkan untuk wisata kuliner. Apakah kemudian ini mereka bisa mengajukan proposal PKM untuk ini? Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari Pak Milton Panto dari STT IKAT, terkait dengan PKM ini, Prof, durasi pelaksanaan kegiatannya berapa lama? Lalu lokasinya berjarak maksimum berapa? Apakah bisa di atas 200 km? Lalu pertanyaan yang ketiga dari Pak Franklin dari STT SAPPI. Di STT ini hanya ada satu program studi, yaitu program studi teologi, tetapi kurikulumnya berpadu antara teologi dengan ilmu pertanian. Dan dosen-dosen yang dilibatkan juga dari dua disiplin ilmu ini. Apakah mereka bisa melaksanakan kegiatan PKM tanpa harus melibatkan rekan-rekan dari program studi dari kampus yang lain? Itu dulu untuk Prof. Wisnu dan Prof. Niar. Saya beri kesempatan, silakan untuk merespons. Prof. Niar dulu. Baik. Prof. Niar dulu ya. Banyak ya ini pertanyaannya. Baik. Pak siapa tadi yang bertanya tentang klaster? Mahatama, Ibu. Pak Mahatama, di Dikti itu sudah sejak tahun 2010 itu ada klasterisasi perguruan tinggi berdasarkan kinerja penelitian, Pak. Nah, ini hubungannya dengan pendanaan penelitian. Jadi pendanaan penelitian di Dikti itu dibedakan menjadi pendanaan kompetitif nasional, program kompetitif nasional. Nah, itu nanti dikelola oleh pusat, pemerintah pusat gitu ya, oleh Dikti dalam hal ini. Kemudian desentralisasi itu diserahkan ke perguruan tinggi masing-masing di bawah Dikbud ya Pak ya, yang kita bicarakan adalah di bawah Dikbud. Nah, klasterisasi ini berdasarkan kinerja penelitian, ada 4 kelompok, ada 4 klaster. Yang tertinggi, kinerja penelitian yang terbaik itu dikelompokkan ke klaster mandiri. Jadi ini ada beberapa perguruan tinggi. Kalau di awal dulu cuma 10 perguruan tinggi Bapak Ibu, tapi kalau sekarang itu sudah sangat banyak gitu ya. Jadi kalau di awal dulu tahun 2010 pengklasteran diumumkan tahun 2012 itu ya. Itu termasuk perguruan tingginya Pak Wisnu tuh langsung masuk mandiri. Jadi hanya PTN besar waktu itu yang jadi mandiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian di bawahnya itu level yang kedua, yang terbaik kedua adalah klaster utama. Nah, klaster utama itu banyak juga Bapak Ibu. Di awal dulu itu hanya 17 perguruan tinggi. Jadi waktu klaster mandiri hanya 10, klaster utama saat itu hanya 17. Nah, kalau kami bisa berbangga, puji Tuhan Gunadarma bisa berbangga saat itu masuk sebagai klaster utama gitu ya Bapak Ibu ya. Waktu itu hanya ada 3 PTS-nya. Nah, di bawah klaster utama ini ada klaster madya. Klaster madya banyak, semakin banyak lagi sekarang Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu adalah klaster binaan. Nah, untuk desentralisasi yang boleh mengusulkan, tadi ada program-program penelitiannya, ada program penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, itu hanya boleh diusulkan oleh perguruan tinggi klaster madya, utama dan mandiri. Jadi klaster binaan tidak boleh mengusulkan itu Bapak Ibu. Nah kok kasihan binaan? Lo apa dong binaan?
penggantinya. Nah, penggantinya itu tadi penelitian dosen pemula dan penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Itu hanya boleh, penelitian dosen pemula hanya boleh diakses oleh klaster PT Binaan ya Bapak Ibu ya. Itu di akademik, itu tidak boleh diakses oleh klaster yang lain. Begitu Bapak untuk klasterisasi perguruan tingginya. Saya kembalikan Bu Justitia. Ya, terima kasih Prof. Niar. Mudah-mudahan jelas ya Pak Mahatama. Kalau memang masih ada yang belum ini mungkin bisa bertanya kembali. Silakan Prof. Wisnu merespons 3 pertanyaan tadi. Prof. Ya, ini kalau dari audien nggak bisa langsung ya? Bisa Pak, bisa. Nah itu kan lebih jelas kalau Bu siapa? Rahayu, Bu Sri Rahayu. Nah, itu bisa menyampaikan. Mana Bu Sri Rahayu? Sambil kenalan Bu. Kalau diizinkan. Ibu Sri Rahayu bolehkah dibuka, diizinkan diakses sambil kenalan. Kalau misalnya ada kan pesertanya juga lebih aktif. Nanti kalau saya ditinggal tidur, saya ngobrol terus, Bapak Ibu di rumah. Nah, jadi Bu Sri masih ada? Ya, Prof. Nah, silakan. Nah, jadi kita tahu masalahnya seperti apa. Ya. Silakan Bu. Tadi dari presentasi Prof itu saya mulai berpikir Prof, karena memang saya ada lahan cukup luas. Kemarin saya berencana untuk membuka pusat kuliner, tapi untuk pedagang kecil, Prof. Di situ nanti akan disajikan makanan-makanan khas atau makanan tradisional, tapi nuansanya nuansa untuk santai, untuk wisata kecil-kecil, seperti itu, Prof. Apakah ini bisa dibuat menjadi proposal PKM, seperti itu, Prof? Ya. Ibu dari mana ini? STT Saya Abdiel. dari STT Abdiel. Di mana itu? Ungaran, Prof. Oh, Ungaran. Solo Tigo. Ya. Oh, iya betul. Itu contohnya di Rawapening banyak ya, di Rawapening ya. Saya sering ke UKSW juga ya, kadang-kadang dengan teman-teman di UKSW ya. Nah, jadi begini Bu, bisa sekali. Jadi Ibu nanti mengajukan dalam bentuk seperti program kemitraan masyarakat ya. Nah, tergantung lahannya dan tergantung tujuan Ibu nanti membuat proposalnya, apakah itu nanti mau modelnya seperti food court gitu, artinya kelompok-kelompok pedagang kecil itu mengumpul di satu tempat, sehingga nanti misalnya nih mau beli bakso ada, soto ada, es, cendol ada, macam-macam ya, atau mungkin satu seperti restoran dikelola bersama. Nah, itu tergantung nanti Ibu menerapkannya. Itu bisa sekali ya. Kita hanya perlu 5 orang aja pengurusnya itu, pengurus paguyuban dari UKM-nya aja ya, 5 orang, 1 sebagai ketua, sudah sah itu sebagai mitra ya. Misalnya kelompok paguyuban pedagang kuliner di Rawapening gitu kan. Nah, di situ nanti siapa tanda tangan di atas meterai 10.000 dah. Ya, nanti Ibu perlu ada ITEK-nya. ITEK-nya apa? Misalnya ITEK itu kan 1 menerapkan protokol kesehatan. Apa yang dilakukan era Covid dan pasca Covid ya, cuci tangan. Nah, Ibu nanti bisa membuatkan alat-alat, tidak perlu menggunakan kan Pak. Jadi tidak perlu menyentuh ya, pakai kaki juga langsung airnya mancur begitu, sabunnya juga begitu, itu bisa pakai inframerah dan sebagainya. Nah, ini perlunya membuat satu ITEK ya, bisa dibuat sendiri, bisa juga beli jadi gitu. Jadi ada misalnya program seperti itu. Kemudian nanti kulinernya apa? Misalnya kalau di sana ada peyek dari eceng gondok. Ya, misalnya seperti itu. Ya, peyek-peyek ya tipis seperti apa penggorengannya, kemudian ada pengeringnya ya supaya nanti bisa renyah dan sebagainya. Kemudian alat peniris minyak. Nah, itu bisa dibuat alat-alat semacam itu ya. Banyak yang buat itu. Apakah di Semarang, Jogja juga ada yang jual ya. Nah, di alat-alat itu. Kemudian nanti dipres, bisa buat oleh-oleh ya, divakum, kemudian disablon ya. Jadi itu teknologinya. ITEK-nya itu disitulah. Nah, jadi ITEK sederhana saja, tidak yang canggih-canggih, sederhana. Bagaimana peniris minyak, membuat ceriping singkong itu yang tipis, yang bagus ya. Kalau dimakan itu gigi kita tidak tanggal ya, karena tipis sekali ya, jadi enak gitu. Nah, jadi itu
macam-macam makanan ya. Protokol kesehatan, teknologi di dalam pengolahannya, packagingnya, pengemasannya, kemudian tidak kalah menarik pemasarannya ya, supaya gedok tular itu bisa saling tahu. Ibu banyak menggunakan media sosial ya, Instagramable ya, Facebookable ya, kemudian bisa juga difoto, nanti di-share melalui WA group ya, lokasinya di mana atau membuatkan website. Nah, apa yang karena kuncinya itu kuliner atau wisata, ada yang dilihat ya, apa yang dilihat di sana sambil melihat rawa pening, ada yang dimakan, dinikmati makanannya, minumannya di sana, ada yang dibawa pulang oleh-olehnya, kaos apa misalnya rawa pening atau apa. Nah, itu kata kuncinya 3 di daerah wisata itu ya. Jadi bisa sekali Bu, nanti tinggal mencari tempat yang nuansa alamnya unik ya, jangan pinggir jalan, yang pinggir jalan Solo Semarang itu udah pasti, tapi yang agak unik tapi ada papannya ya. Sekarang ini yang namanya kuliner ya, di Jogja itu tempatnya jauh ya, itu kok ya ada yang datang. Coba bakmi Mbah Mo di Bantul itu ya, yang buka nunggunya aja sampai 2 jam hanya makan bakmi ya, sepiring bakmi itu tunggunya 2 jam. Yang ngantri banyak sekali, Pak Menteri aja kalau datang ke sana ngantri. Pada lokasinya kan hanya di kampung-kampung ya, itu dicari ya. Kemudian ayam apa itu yang di daerah ayam liwet, ayam apa namanya, ayam yang kalau ayam ya, ayam apa ya istilahnya itu. Nah, ingkong betul. Nah, ayam ingkong itu kan lokasinya di pucuk gunung itu. Kok ya ada yang tahu di situ? Berarti kan informasi dari media sosial digital. Nah, itu. Jadi sekarang perannya media sosial bagus sekali. Ya, kita mendorong ke sana ya untuk promosi itu. Itu ya, Bu Rahayu. Sukses. Terima kasih sekali, Prof. Ya. Kemudian Pak Milton. Ya. Pak Milton mau langsung atau saya jawab? Saya pengen kenal Pak Milton ini. Dari mana? Boleh dijawab langsung, Pak. Maaf, webcam saya gangguan. Oh, ya enggak apa-apa. Bapak cerita aja. Dari mana? Saya Milton Pantau dari SCT IKAT. Mohon maaf, Prof. Webcam saya gangguan. Iya, enggak apa-apa. Lokasinya di mana nih? Ya, jadi maksudnya untuk PKM yang pertanyaan saya, Prof. Ya. PKM itu kira-kira waktu pelaksananya berapa lama ya? Karena untuk SCT IKAT biasanya di tiap akhir semester, khususnya di bulan Juni-Juli, kami itu melaksanakan mission trip, Prof. Ya. Nah, mission trip itu kita pergi ke pedalaman-pedalaman. Tapi kalau menurut Prof tadi kan kurang dari 200 kilo. Iya, betul. Dengan jarak yang lebih 200 kilo. Karena kebanyakan kami itu ada di pedalaman yang bisa sampai ke Sumba, Prof. Sampai ke pedalaman Kalimantan. Nah, itu kan lebih dari 200 kilo. Itu bagaimana, Prof? Terima kasih, Prof. Jadi kalau pendanaan dari Dikti, dari Dikbud, itu memang dibatasi jarak, Pak Milton. Karena apa? Karena yang nanti yang di sana itu nanti jatahnya perguruan tinggi yang setempat. Nah, caranya gimana? Bapak nanti kalau ke Sumba kolaborasi dengan misalnya STIE di Tambolaka, itu ada. Kemudian ada sekolah tinggi apa di Waingapu, ya Sumba Timur misalnya. Nah, jadi kolaborasi. Nanti yang terdekat itu sebagai ketuanya, Bapak sebagai anggota, ya. Nah, nanti proposal dari Bapak, tapi yang mengajukan dari perguruan tinggi yang dekat itu, yang mungkin punya kerjasama dengan perguruan tinggi Bapak di sana. Yang terdekat yang jaraknya tidak lebih dari 200 kilo. Yang lain-lainnya nanti diselesaikan secara adat pengabdian. Ya, misalnya kalau ada honor, biaya atau apa, selesaikan, rundingkan sendiri dengan perguruan tinggi mitranya. Jadi solusinya seperti itu, Bapak. Karena memang kita Indonesia itu luas, jadi kita ingin supaya yang mana. Nah, kemudian waktu, ya waktunya mestinya ya jangan singkat ya. Itu 2 bulan itu udah bagus ya. Karena nanti kan akan dibuat satu timetable yang reasonable lah, yang masuk akal ya. Masuk hanya sedikit-sedikit gitu ya. Gitu ya, Pak Milton. Ya, siap, Prof. Makasih, Prof. Selalu ya. Kemudian Pak Franklin, ini dari STT SAPP ini, Pak. Di mana itu? Saya cari biar saya spot. Ya, mohon izin, Prof.
Oke. Ya, gimana Mohon ini? izin Bu Justisia. Ya, ya. Jadi tadi kan disebutkan Prof bahwa Ya, kalau mendapatkan pendanaan dari Dikbud atau dari ya, pemerintah kan gitu ya, ya, ya. minimal 2 disiplin ilmu. Disiplin ilmu, ya. Dengan kata lain 2 prodi Ya. kan begitu ya. Iya, Kalau betul. kami itu baru ada 1 prodi Prof. Ya, Cuman kita itu memang kurikulumnya itu terintegrasi, teologinya itu kurang ya, lebih 70% gitu ya. ya, Tapi ya, mahasiswa kita juga belajar pertanian. ya. Nah, bagaimana ini? Apakah kita bisa mengajukan sendiri tanpa? Terima kasih, Prof. Ya, jadi di tempat Bapak ini ada dosen yang tidak latar belakangnya teologi, ada juga Iya, dosennya. Prof, betul. Ya. Nah, bisa. Yang penting itu Bisa, ya? gelarnya, bukan sarjana teologi semua, ya. Nah, Oke, tapi baik. memang latar belakangnya dia pertanian, ya, Betul, pertanian. Prof. Dia Ya. mengampu ilmu-ilmu yang terkait pertanian, boleh. Ya, Komputer itu pasti ada, ya. Ekonomi pasti ada kan. Nah, betul, Prof. atau Ya. sosial, boleh silakan. Ya, tetap Oke. bisa. Ya. Baik, Nah, Prof. Baik. ya, silakan Terima kasih, nanti Prof. dirundingkan. Yang penting itu multidisiplin, ya, tidak Oke, hanya baik. satu bahasan itu. Oke. Ya, terima kasih, Prof. Kemudian, Ya. ya, sama-sama Pak Franklin. Ini lokasinya di mana Terima Pak kasih Pak Franklin? Franklin. Di Cianjur, Prof. Prof. Wisnu ada. Oh, Ya, Prof. ya, ya, ya. Silakan Bu Yustia. Nah, masih ada satu pertanyaan di chat juga dari Ya. Ibu Tiarma STB HKBP. Ibu silakan mau menyampaikan secara langsung. Ibu Tiarma. Di mana ini? Selamat siang Pak Wisnu. Selamat siang, Bu Tiarma di mana ini? Di Kampung halaman. Sumatera Pak, di Lagu Putih. Danau Toba itu Pak, kampung halaman. Danau Toba, Oh, Pak. Danau Toba. Saya punya banyak anak saya di Aek Nauli. Anak saya banyak. Aek Nauli di tempat gajah itu. Nah, anak Sekali saya singgah gajah. Pak di Lagu Putih STB. Ya, saya sering ke Toba juga, ke Prapat itu ya. Itu. Silakan Bu, gimana pertanyaannya? Yang menjadi pertanyaannya Pak, kan kita ini di sini dari penjelasan Bapak kan bahwa PKM itu dilakukan beberapa kali dan outputnya itu jelas kelihatan bagi masyarakat. Ya. Sejauh ini yang kita lakukan di sini, memang kita belum ajukan proposal untuk mendapatkan hibah dalam melakukan PKM. Tapi kita mendapatkan dana dari kampus itu sendiri. Nah, yang kita lakukan selama ini masih melakukan pembinaan kepada masyarakat-masyarakat, baik itu anak-anak, remaja, pemuda, dan ibu-ibu. Karena keputusan kita di sini adalah kepada ibu, anak, dan remaja dan pemudi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apakah pembinaan atau bentuk-bentuk seminar yang kita adakan kepada mereka bisa dikatakan sebagai PKM yang berdurasi waktu 1,5 jam seperti itu, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Bu Tiarma. Jadi yang namanya pengabdian masyarakat itu kan macam-macam, ya. Kalau itu pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh kampus, ya, hanya untuk misalnya untuk sosialisasi atau mungkin untuk memberikan satu pemahaman atau melatih peningkatan kapasitas, ya, itu silahkan 1 jam, 1,5 jam, ya. Nah, tapi kalau untuk dikti itu kan ada durasi waktunya, ya, 6 sampai 8 bulan. Tentu ada urutan waktu yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, kalau yang kegiatan hanya 1 sampai 1,5 jam itu, ya 1,5 jam itu sebetulnya kan bisa diakali. Ya, misalnya begini, Ibu mau melakukan pengabdian di satu lokasi di Samosir sana, satu desa atau apa di sana. Ya, untuk memilih lokasi itu kan sebetulnya kan kita survei, ya, kita kan identifikasi masyarakatnya, permasalahannya apa, ya, itu kan waktu tersendiri. Ya, kenapa kok bisa tahu waktu di situ, tahu tempatnya di situ? Nah, berarti kan harus ada apakah mencari dari siapa, ya, atau Ibu pernah ke sana sendiri. Nah, itu kan sudah dihitung 1 hari sendiri. Ya, ya kan. Nah, kemudian setelah itu
Ibu mau ke sana, ya, kemudian nyebar undangan siapa yang hadir dan sebagainya, ya. Pada saat datang itu ke sana, ya, itu kan tentu mengundang siapa, apakah tokoh masyarakat, agama, atau siapa yang akan diundang di situ, ya. Mungkin pada saat pelaksanaan sosialisasi itu mungkin hanya 1 jam, 1,5 jam, ya. Tapi kan apa ya, urutan-urutan yang lain-lainnya itu kan bisa sampai beberapa jam, ya, ramah tamah atau mungkin diskusinya, ya, atau mungkin kalau ada misalnya satu teknologi iptek, ada teknologi tepat guna, macam-macam Ibu bisa sampaikan, itu bisa lebih dari 1,5 jam. Sehingga itu dihitung 1 hari sudah, ya, 1 hari sendiri. Nah, setelah itu Ibu pulang ke perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi. Kemudian setelah itu sekian lama ketemu lagi sama orang yang diajak sosialisasi seminar di sana. Gimana kemarin hasilnya? Baik enggak? Oh baik, oh masyarakat semangat ini, kemudian mencoba di daerahnya membuat ceriping, membuat jus dari jeruk yang enak, ya, rasanya seperti ini nih. Nah, kan ada evaluasi itu namanya. Nah, Ibu sekaligus melakukan evaluasi, monitoring kegiatannya jalan enggak, apa yang masih kurang, apakah perlu pendampingan, apakah perlu pendanaan, kita carikan nanti mitranya yang bisa memberikan dana dan sebagainya. Itu kan sudah 1 hari, ya. Jadi paling tidak itu pengabdian kalau bukan dikti, ya, pengabdian di kampus yang kita biasa sering lakukan, itu paling enggak 3 hari, ya, bisa dihitung 3 hari. Nah, itu nanti dilaporkan, ya Ibu, ya, supaya nanti kalau di klasterisasi kan penilaiannya kan dari lama kegiatan pengabdian itu, ya. Kita datang kan ada surat menyurat, ya, ke sana, surat kesediaan tempat dari undangannya, ya, itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita lakukan kegiatan sosialisasi, ya, seminarnya di situ. Itu 1 hari kan ada bahannya, materinya apa, ya. Kemudian yang hari ketiga kita lakukan evaluasi monefnya, hasilnya bagaimana, itu kan sudah ada hasilnya. Dibuat ringkasannya kegiatannya, ya, ringkasan kegiatannya apa. Udah, itu menjadi satu kegiatan dari masing-masing dosen. Ya, mungkin beda-beda pemberian materinya, topiknya beda-beda, buat sendiri-sendiri. Itulah jadi laporan pengabdian masyarakat. Ya, kalau hanya sekedar laporan saja, nggak ada nilainya, Bu. Muatlah di dalam jurnal pengabdian pada masyarakat, ya. Kalau di Sumatera Utara banyak itu perguruan tinggi yang sudah membuat jurnal pengabdian masyarakat, tulis dalam bentuk jurnal. Jadi ada kegiatan sebelum, pada waktu pelaksanaan, dan sesudah pelaksanaan, itu ada bedanya. Itulah yang Ibu tulis di dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat. Gitu, Bu. Itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti dapat ditulis, sehingga nanti kalau semuanya pada saat klasterisasi kan diminta menilai itu, ya, setiap perguruan tinggi. Nah, kita bisa kumpulkan banyak kegiatan kita banyak, tapi selama ini nggak pernah ditulis, ya. Habis hanya di jalan ngobrol aja, nggak ada yang nulis, nggak ada yang minta stempel Pak Lurah di sana, bukti bahwa kita sampai di sana, Pak Kepala Desa. Nah, itu bukti kita sudah sampai di, nggak ada yang nulis dalam bentuk jurnal. Sehingga perguruan tinggi kanunya sedikit luaran pengabdiannya. Nah, itu bisa ditulis, dimuat dalam bentuk video. Sekarang kan mudah, setiap orang punya handphone, ya, bawa handphone, disuting pendek, ya, kemudian nanti sampai di rumah digabung-gabungkan kegiatan pengabdian mulai berangkat. Halo, kami mau ke Parapat loh, mau naik kapal perahu, gitu kan. Nah, terus apa yang dilakukan? Jadi kegiatannya diunggah di YouTube, sehingga institusinya Ibu nanti akan terangkat. Gitu. Saya kira itu, Bu Diarma. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bu Yustia, sudah ya? Nggak ada lagi. Ya, Bapak Ibu silakan kalau Pak Simon itu. Pertanyaan dulu untuk Ibu Prof. Niar, begitu? Pak Simon mau bertanya untuk Prof. Niar atau Pak Wisnu atau dua-duanya? Untuk Pak Wisnu, Bu. Oh, saya laku sekarang ya. Mohon maaf, Prof. Niar.
kali ini saya lebih banyak. Biasanya kalau saya mendampingi beliau itu saya diem aja. Karena yang paling laku bintang tamunya Rohnia. Saya sekarang kelihatannya pada para pengabdi nih semua, Pak. Yang dari SPT. Enggak, karena ini senang jalan-jalan aja. Ya. Silakan Pak Simon. Ya, silakan Pak Simon. Tentang program pengabdian masyarakat ini, Ya. itu kategori masyarakatnya seperti apa ya? Yang saya membayangkan begini, Pak. Masyarakat itu ada yang sifatnya normal, katakan di garis normal, ordinary people. Ya. Tapi juga ada masyarakat yang terpinggirkan. Ya, itu betul. adalah misalkan kaum dengan disabilitas, isu apa semua yang terpinggirkan, yang tidak normal, tidak standar dan cenderung dianggap lebih peyoratif maknanya. Nah, biasanya untuk bidang keilmuan seperti kami itu concern itu lebih ke yang terpinggirkan ini. Sementara tampaknya program-program yang pemerintah lakukan memang lebih banyak ke bagaimana masyarakat normal itu lebih meningkat kesejahteraannya, kemajuan peradabannya dan seterusnya. Nah, apakah cara berpikir ini itu bisa menolong di dalam proses pengembangan proposal-proposal PKM yang in tune with, ya, yang cocok dengan frekuensi kepentingan pengelolaan atau pengembangan dana-dana PKM saat ini. Demikian, Prof. Terima kasih. Baik, Pak Simon dari mana nih? Saya dari STFT Jakarta. Oh, di Jakarta, ya. Baik, ini Pak Simon. Jadi semuanya bisa, Pak Simon. Ya, semuanya, semua lapisan. Tadi saya di dalam kelompok masyarakat PKM tadi sudah saya sampaikan 3 hal. Ya, kelompok masyarakat ekonomi produktif, artinya yang normal, ya, atau mungkin yang non produktif. Non produktif itu macam-macam, ya. Kelompok pemulung, kelompok petani, kelompok pengemis, ya, kelompok disabilitas itu masuk yang non produktif, ya. Atau mereka ingin produktif, kelompok yang di bawah garis kemiskinan, ya, yang tidak normal tadi ingin produktif, caranya gimana? Nah, itu juga bisa. Makanya ada 3 kategori tadi itu. Nanti tinggal pilih Bapak, ya. Memang yang banyak mendapat pendanaan di dalam PKM ini yang di bawah normal. Jadi malah banyak yang di bawah normal. Kalau yang skim PKM loh ya, skim PKM yang 50 jutaan, itu malah yang di bawah normal. Misalnya disabilitas, ya, disabilitas ya supaya dia tidak perlu kemana-mana, ya. Kan kasihan ya orang jualan sapu sudah disabilitas, jualan kue keliling kemana-mana, ya, jalan aja sudah susah. Nah, bagaimana mereka bisa memproduksi di rumah dengan ipteknya, dengan peralatan, misalnya membuat sapu itu kan ada alatnya, membuat sapu, kerajinannya, ya. Misalnya apakah dia penghalus kayunya atau apalah yang membuat kerajinannya menjadi lebih cepat, ya, terbantu dengan satu teknologi, sampai nanti pemasarannya ya dibantu, ya, bagaimana menggunakan marketplace katakanlah, ya, atau menggunakan sosial media kelompok masyarakat disabilitas di mana kami menyediakan ini, ya, sapunya difoto, produk-produknya semuanya difoto dengan baik, ya. Nah, ini perannya kampus membuat satu produk yang nanti akan ditampilkan supaya menjadi lebih menarik, marketable-nya itu. Nah, itulah yang saya sebut di dalam leverage tadi. Mengapa pengabdian perlu impact, perlu ada daya ungkitnya. Daya ungkitnya itu ya hasil riset, teknologi tepat guna, teknologi digital dari perguruan tinggi supaya nanti lebih bermanfaat, ya, supaya mereka lebih berdaya lagi. Nah, misalnya yang di daerah pesisir, ya, mengolah ikan cepat bau, ya, kemudian tidak higienis, ya, diolah, ya, kemudian menjadi nugget, menjadi otak-otak, menjadi produk-produk yang nanti bisa disimpan, nanti ada bantuan dari freezer, ya, pengolahan-pengolahan frozen food dan sebagainya. Nah, ini sehingga sampai ke penjualannya itu. Nah, itu targetnya kan seperti itu. Jadi memang
di dalam pengabdian masyarakat, pendahuluan itu penting. Apa isinya pendahuluan? Analisis situasi. Nah, disitulah Pak Simon menceritakan, ya. Makanya jangan menampilkan gambar yang sudah bagus, ya. Wah, ini rumahnya udah bagus, tapi tampilkan yang memprihatinkan tadi kondisinya. Nah, reviewernya Prof. Niar ini akan tersentuh. Wah, kasihan ya kalau ini harus dibantulah, ya. Meskipun proposalnya jelek itu masih banyak ditutupi, teman-teman reviewer itu kadang-kadang diangkat malah. Oh, ini penting ini karena memang dia seperti katakanlah kemarin saya ke Sumba itu ya. Saya kebetulan penelitian saya kan banyak di daerah-daerah terpencil ya. Malaria di sana tuh tinggi sekali. Ya di Sumba malarianya luar biasa. Kita kerjasama dengan Sumba Foundation di sana. Kemudian kita buatkan teknologi bagaimana di sana ya teknologi tepat guna lah dari hasil-hasil bumi yang ada di sekitar mereka di sana. Ya, listrik nggak ada, ya listriknya nggak ada. Sudah berapa? 77 tahun merdeka listriknya nggak ada. Jalannya kayak sungai. Nah itu, jadi kita buatkan satu kegiatan, berikan satu peralatan-peralatan yang nanti akan membuat mereka itu lebih berdaya. Nah itu. Nah banyak yang menderita kaki gajah, kakinya itu besar sekali, jalan aja susah sekali, ya karena memang sana endemik juga kaki gajah, ya. Nah itu kita buatkan. Jadi memang di dalam analisis situasi ceritakan berapa warganya yang di bawah garis kemiskinan, kegiatannya selama ini, usianya berapa, pendapatannya per hari apa, ya mereka punya sumber daya alam, punya sawah atau tidak atau apa, ya, semuanya itu ditulis di dalam analisis situasi. Nah, dari analisis situasi nanti akan muncul permasalahannya. Permasalahannya apa? Yang lebih prioritas. Gitu. Minimal 2 bidang masalah yang berbeda. Itu ya Pak Simon. Ya, kalau di Jakarta banyak itu. Ya, banyak kasus. Oke. Contoh yang paling konkret kata kita itu sering kali pada saat banjir. Saya tuh 2012-2013 itu di daerah pinggir Sungai Ciliwung, Kampung Melayu, di Bukit Duri, kemudian di Pademangan, itu saya bawa mahasiswa KKN dari Jogja di sana untuk peduli bencana banjir. Itu kita 10 hari di sana ya, ganti lagi nanti mahasiswa yang lain 10 hari lagi ya menolong warga masyarakat untuk tergantung pada saat banjir kan ada evakuasi ya medis ya kemudian distribusi bantuan dan sebagainya. 10 hari selesai banjirnya surut, ekonominya supaya jalan lagi kita berdayakan dengan apa? Mereka selama ini usahanya apa? Jual gorengan. Oh, ya kita carikan pendanaan peralatan untuk menjual gorengan kembali, mungkin peralatannya sudah hanyut dan sebagainya itu. Sampai nanti sehat kembali. Gitu, baik jiwanya maupun usahanya. Itu Pak Simon. Ya, terima kasih Pak, sangat jelas. Ya. Baik, terima kasih Pak Simon dan Pak Wisnu untuk responsnya. Ada satu yang raise hand, Mas Danang. Mas Danang ya. Ya. Pak Wisnu, ini nyambung pertanyaan saya di sesi sebelumnya sebenarnya. Oh iya. Pendek Pak. Yang pertama ini mohon verifikasinya. Jadi kita boleh mengajukan PKM itu tanpa dosen lain atau jurusan lain misalnya. Apakah ini mohon verifikasinya? Apakah boleh begitu ya? Misalnya dosen di Fakultas Teologi atau jurusan teologi mendampingi sebuah desa, misalnya tadi seperti Pak Simon tadi ya dengan desa tanpa menggandeng dosen dari disiplin ilmu lain. Kalau bisa membuktikan bahwa ini sudah terukur dan ada manfaatnya. Apakah bisa begitu, Pak? Ya, baik saya jawab. Bapak harus multidisiplin. Ya, multidisiplin itu tim yang lain, misalnya Bapak ketua, Danang ketua. Nanti anggotanya meskipun dari STFT Jakarta sama juga, tapi latar belakangnya komputer, latar belakangnya pertanian, boleh kan gelarnya sarjana teknik, sarjana pertanian, SP gitu. Nanti itu sudah multidisiplin. Ya. Jadi mutlak ya Prof? Harus ya, harus multidisiplin. Itu syarat mutlak gitu. Nah, itu bisa dilihat dari S1-nya latar belakangnya gitu.
Oh, oke. Ya. Meskipun S3-nya akhirnya teologi, kalau S2-nya ada teknik, begitu boleh ya? Ya, nanti kan di dalam mata kuliahnya yang di AMPU itu lebih mengarah ke ada pendekatan dengan pertanian atau mungkin teknik atau apa namanya informatika atau ekonomi kan di dalam satu perguruan tinggi kan mesti banyak dosennya, ya toh? Latar belakangnya kan macam-macam, boleh itu. Tapi memang akan lebih bagus kalau kolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Meskipun itu sudah sah, sudah multidisiplin, ya. Saya beri nilai sudah 10, ya. Satu sarjana teologi, yang satunya sarjana pertanian sudah nilainya 10, ya. Tapi mungkin dari sisi apa ya pengalaman atau visi misi perguruan tinggi itu kan beda-beda, ya. Range-nya kan beda-beda. Dia lebih cocok ke komunikasi, ya kita dengan misalnya Gunadarma, gitu kan. Dia lebih cocok nanti dengan masalah kesehatan, nanti ada stikes, gitu. Ya lebih cocok dengan apa itu. Jadi kita ingin supaya ya kalau orang Jawa itu besanan. Besanan itu apa ya? Besanan itu ya saling berkenalan lah dengan perguruan tinggi yang lain, gitu. Ya, iya. Tadinya saya mengira gini, Prof, kan ada mata kuliah teologi trauma misalnya ya di kampus ini, lalu menolong teman-teman korban bencana alam misalnya mengatasi traumanya. Ya. Apakah itu perlu disiplin ilmu lain? Kalau kami misalnya sudah punya ahli dalam bidang itu. Itu, Prof. Makasih. Ya. Ya, jadi kalau traumanya apakah dia dosen berlatar belakang keperawatan? Boleh. Boleh aja. Ya, misalnya gelarnya eskep atau nurse, ya itu, atau bahkan dokter, ya, atau SKM kesehatan masyarakat boleh, itu. Jadi masih boleh, kan sudah multidisiplin itu, gitu. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mas Danang. Bapak Ibu sekalian, waktu kita tidak terlalu banyak lagi, tinggal kira-kira 8 menit. Kesempatan terakhir saya beri bagi Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya tentang penelitian. Atau Prof. Niar mau mengecek perkembangan dari tahun yang lalu, apakah sudah ada yang memasukkan dan lain-lain, begitu. Mari silakan, apakah ada yang masih mau bertanya terkait dengan penelitian? Justia mungkin tidak perlu dibatasi, karena memang kelihatannya untuk teman-teman Bapak Ibu yang ada di STT ini lebih mendekati ke pengabdian ya, para pengabdi semua ini, jadi nggak perlu dibatasi ya. Kalau PT Akademik memang biasanya sih ngejarnya penelitian ya Pak Wisnu ya. Iya. Kalau yang PT Akademik jadi nggak perlu dibatasin karena memang situ ininya ya. Baik, ya. Pak Simon mau bertanya lagi atau dari? Iya, kalau ini tentang penelitian, kalau masih ada waktu 1 menit. Ya, kita ya boleh. Prof. Hotniar, saya melihat bahwa dana riset itu kebanyakan untuk bidang sains dan terutama untuk aplikasi. Sedangkan untuk bidang humaniora pada level yang sangat filsafati itu mungkin kurang menarik. Seperti misalkan bagaimana memikirkan cara membaca kitab suci dari perspektif humaniora untuk menekan radikalisasi. Misalnya itu sebetulnya dibutuhkan, tapi mungkin hasil konkretnya masih berupa wacana dan masih jauh dari gerakan di arus akar rumput, sehingga mungkin sulit untuk dapat dana penelitian. Apakah seperti itu kira-kira, Prof? Terima kasih. Baik Pak Simon, langsung ya Bu Justia ya. Ya Prof, silakan. Itu sebenarnya salah total Pak Simon, tidak ada alokasi seperti itu. Jadi untuk sains lebih banyak dibandingkan dengan sosum. Bahkan Pak Simon, kalau kita mau lihat SBK, kan pendanaan penelitian itu kan berbasis SBK nih Pak Simon, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Itu SBK sosum itu gede-gede sekali Pak. Itu teman-teman yang di sains itu selalu cemburu dari awal dulu.
Jadi kalau Pak Simon melihat tidak banyak proposal yang didanai, bahkan tidak ada tentang itu, pertama bisa jadi proposalnya tidak pernah ada, Pak, tidak pernah diusulkan. Itu bisa jadi penyebab pertama. Penyebab kedua, proposalnya diusulkan tapi tidak mendapatkan nilai yang bagus untuk didanai. Kan ada penilaian ya. Tadi di pengabdian Pak Usi sudah menjelaskan. Saya tidak jelaskan lagi karena tahun kemarin sudah ya Pak Simon ya bisa melihat dari situ. Jadi tidak lolos karena proposalnya dibuatnya asal-asalan sehingga tidak bisa mendapatkan skor yang bisa mencapai passing grade. Gitu Pak Simon. Jadi tidak ada aplikasi sebenarnya. Bahkan biasanya teman-teman ini, Pak Wisnu juga peneliti nih, dulu mereka teriak itu, pilih kasihnya itu malah ke Soshum, karena SBK-nya tinggi sekali, sampai 640 sekian juta gitu Pak, per tahun, per judul. Sementara pangan pertanian yang butuh biaya besar, misalnya itu hanya di bawah 100 atau 100 sekian gitu. Begitu Pak Simon. Jadi terima kasih Prof. Jelas. Memberi harapan. Makasih. Ya diusulkan ya Pak, diusulkan dengan serius buat proposalnya supaya bisa mencapai passing grade ya, skornya ya. Siap Bu, makasih. Ya, terima kasih Pak Simon. Yang terakhir Ibu Tiarma, lalu kita bisa sudahi sesi ini. Mari silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Di sini agak hujan deras, mungkin suara saya tidak begitu kedengaran. Pertanyaan saya singkat saja, apakah PKM ini dalam bentuk permohonan kepada masyarakat atau apakah bisa masyarakat yang memohonkan kita untuk melakukan PKM, Pak? Terima kasih. Baik, ke saya ya. Ya, jadi memang ada dua bentuk ya. Yang pertama Ibu karena permintaan dari masyarakat ya mengenai satu topik tertentu, misalnya masalah kesehatan, pertanian, hortikultura, perikanan, apa sajalah gitu. Jadi masyarakat yang meminta ya. Itu satu. Yang kedua, Ibu punya hasil riset yang akan diaplikasikan ya ke masyarakat. Nah, itu nanti berarti dari kampus membawanya ke lokasi. Tapi lokasinya juga harus sesuai. Ya, jangan sampai hasil risetnya itu mengenai perikanan tapi nanti diterapkan di nggak ada airnya di sana, di pertanian, petani ya itu kan salah ya, salah mitra, salah sasaran. Jadi harus sesuai. Jadi dua arah, boleh silakan. Yang penting kan dibahas di situ, dianalisis situasinya. Itu Bu Yustitia, Bu Tiarma ya. Baik. Terima kasih Prof. Wisnu, terima kasih juga Prof. Niar untuk kesempatan berbagi bersama dengan kami. Mudah-mudahan semua kita dicerahkan dan bertambah pengetahuan pemahaman kita terkait dengan pengajuan proposal penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Tuhan memberkati Prof. Wisnu dan juga Prof. Niar dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Saya kembalikan kepada Ibu Lenta. Terima kasih Bu Justi, Prof. Niar, Prof. Wisnu, terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak.